kemarin bicara tentang organ reproduksi, kemarin kita bicara tentang payudara, sekarang kita bicara tentang uterus. Kelainan apa saja, kemudian dampak apa saja yang bisa terjadi ya apabila ada gangguan atau ada persoalan masalah di uterus. Kita tahu bahwa uterus merupakan organ seks atau organ reproduksi yang paling penting ya. Karena orang kalau tanpa uterus berarti pasti tidak bisa hamil. Kalau orang tidak ada, kalau orang tidak ada apa, ovarium juga tidak bisa hamil. Tapi ada eh, teknologi yang bisa dilakukan yang namanya eh, surrogate mother. Ya, surrogate mother itu seseorang yang tidak punya rahim atau tidak punya rahim karena misalnya miom terus disterektomi, kalau dia ingin punya anak bisa menyewa rahim orang yang lain. Ya. Nah, itu di kita di Indonesia tidak seperti itu, di beberapa negara seperti itu. Jadi kalau ada seorang perempuan yang lahir tanpa uterus atau mungkin karena satu dan lain hal terusnya diangkat gitu ya. Dia tidak memiliki uterus, tapi kalau dia punya ovarium, kemudian dia ingin punya anak, maka sel telurnya bisa diambil dari ovariumnya, kemudian spermanya bisa diambil dari suaminya, lalu diinkubasi dalam tabung, ya, dibuat bayi tabung, kemudian ditempelkan kembali di dalam uterus orang lain. Itu namanya menyewa rahim atau surrogate mother atau ibu pengganti istilahnya. Ya. Jadi kalau orang sudah kehilangan uterus, berarti dia sudah kehilangan kesempatan untuk bereproduksi. Ya. Nah, kita akan lihat kelainan-kelainan apa saja yang terjadi pada uterus, ya, secara anatomi dan secara histopatologi. Ya. Jadi kalau kita bicara khusus mengenai uterus, ya, itu terdiri dari empat segmen sebenarnya. Ya. Jadi ada fundus, ada korpus, ada segmen bawah rahim, dan ada serviks ya, jangan lupa. Jadi serviks yang apa dalam keadaan tidak hamil kita sebut serviks, tapi kalau dalam keadaan hamil kita sebut sebagai porsio sebenarnya. Ini akan mengalami dilatasi untuk terjadinya pembukaan dalam persalinan. Serviks berperan penting juga di dalam pergerakan sperma, ya. Kemudian serviks ini juga berperan penting di dalam mencegah terjadinya infeksi yang dari vagina. Kita tahu bahwa di vagina itu ya ekosistem apa mikrobiologinya ada. Jadi di sini ada kuman-kuman chlamydia, ada candida, kemudian ada lactobacilli dan sebagainya. Nah, kenapa sampai bisa berpotensi terjadi infeksi ke dalam? Ya, karena biasanya ada kegagalan tahanan di sini. Di depan serviks itu ada yang namanya vagina flap. Vagina flap itu semacam suatu lapisan, ya, suatu lapisan itu untuk mencegah terjadinya pergerakan kuman masuk ke dalam rongga rahim atau kavum-uteri sehingga tidak mudah menyebabkan infeksi. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian vagina flap ini nanti dia akan ke semacam suatu membran. Nah, apabila ada sperma yang masuk di situ, ya, maka sperma tertahan pada serviks, tapi sperma itu dapat menembus flak vaginanya itu, ya, flak cervicalis itu, sehingga nanti bisa bertemu dengan sel telur, terjadi lagi hamil. Jadi di dalam rahim sendiri itu mempunyai mekanisme pertahanan tubuh atau pertahanan diri sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita gunakan IUD misalnya, IUD kita tanam di dalam IUD-nya, tapi benangnya keluar.
sampai di cervix atau mungkin 1 cm dari cervical. Nah, benang IUD ini bisa menjadi jembatan bagi benang IUD ini bisa menjadi jembatan bagi penularan atau penyebaran infeksi secara ascendens. Jadi menyebar ke dalam. Itu sebabnya kalau menggunakan IUD, resiko dan potensi untuk terjadinya infeksi pada uterus itu besar. Ya. Nah, itu anatominya. Dari sisi, jadi dibagi 4 ya, ada fundus, ada corpus, ada segmen bawah rahim, dan ada cervical. Kemudian secara histologi dibagi 3. Ada yang disebut sebagai endometrium, kemudian myometrium, otot, kemudian parametrium. Nah, pembagian secara histologi ini nanti penting dalam kita menentukan jenis dari suatu tumor atau suatu kanker. Jadi dibagi sedemikian rupa supaya nanti pada waktu kita mau membagi atau menentukan ini jenisnya dari endometrium atau dari otot atau dari parametrium. Secara anatomi tata letaknya ya kita lihat ya. Ini berada di belakang. Jadi kalau dari depan tulang simfisis, kemudian di belakang tulang simfisis adalah vesika urinaria, dan di belakang dari vesika urinaria adalah uterus, kemudian di belakang dari uterus adalah rektum. Ya, jadi ketiga hal ini. Nah, sama-sama mempunyai muara yang sama pada perineum. Jadi ada kandung kemih, ya, uretra, kemudian ada vagina, kemudian ada rektum. Ini penting nih, ya, karena dalam hal personal hygiene, vulva vagina hygiene, terutama pada pasca persalinan, kalau tidak berhati-hati, kuman-kuman yang berada pada daerah anus atau mungkin pada daerah uterus akan masuk ke dalam vagina. Ini akan memudahkan terjadinya suatu infeksi. Misalnya kalau nanti misalnya nih, kalau kita lolong persalinan kemudian terjadi ruptur, robekan pada perineum grade 4 misalnya. Grade 4 itu berarti robekan sudah sampai pada anus. Nah, di sini peran apa penting untuk kita lakukan eh, penjahitan secara baik, berlapis demi lapis, kemudian personal hygiene, vulva hygiene-nya harus baik, sehingga tidak berpotensi untuk terjadinya infeksi yang sampai ke kavum-uteri atau rongga rahim. Ya. Jadi secara anatomi rahim itu mempunyai potensi untuk mudah sekali terjadi infeksi. Ya. Baik itu dari sisi infeksi karena personal hygiene, infeksi karena aktivitas seksual, atau bisa karena kita menggunakan kontrasepsi AKDR atau intrauterine device ya. Nah, ini anatominya seperti ini. Kemudian kita lihat ya tadi sudah anatomi fisiologinya kita jelaskan. Jadi ostium eksternal ini ada vaginal floor. Nah, untuk melihat malignansinya agak berbeda antara korpus segmen bawah rahim dengan serviks. Jadi kalau kita kenal CA cervix itu kita hanya bicara tentang cervicalnya saja. Nanti kalau ada kanker pada vagina, kita bicara hanya vagina saja. Kalau kanker pada uterus, kita hanya bicara tentang uterusnya saja, sampai pada segmen bawah rahim. Setelah itu, di bawah ini kita bicara tentang cervical. Nah, kenapa ini bisa berbeda seperti ini? Karena memang secara embriologi itu berbeda ya. Jadi masing-masing itu misalnya contoh ovarium. Ovarium itu pembentukannya itu bersamaan dengan kalau pada orang laki terbentuknya testis. Semuanya secara mesoderm, semuanya terjadi invaginasi dan sebagainya itu pada level mesoderm. Jadi memang berbeda-beda. Ya. Kemudian dari berbagai proses yang berbeda ini disatukan, kemudian terbentuklah suatu jaringan atau suatu organ reproduksi. Sehingga setiap sel di sini berbeda, tiap jaringan berbeda, ya. Kemudian fungsi-fungsinya itu sama satu dengan yang lain, ya. Jadi betapa kompleksnya sebenarnya terjadinya pembentukan suatu
organ reproduksi yang dimulai dari adanya ovarium, tuba, jangan lupa, kemudian uterus sendiri, serviks, vagina, himen, dan labia. Ya, jadi semuanya itu berfungsi untuk reproduksi. Nah, dari sisi anatomi, kemudian dari sisi fisiologi. Uterus itu merupakan target organ yang paling akhir dalam suatu sistem fisiologi reproduksi. Kemarin sudah saya singgung bahwa seorang perempuan setelah mulai 8-10 tahunnya mulai terbentuk payudaranya. Nah, payudara terbentuk ini karena ovariumnya mulai berfungsi. Nah, setelah payudara terbentuk, timbul rambut pubis, kemudian target organnya dia adalah target organ dari suatu namanya ovulasi atau suatu fungsi fisiologi dari ovarium. Target organnya adalah uterus. Buktinya apa? Kita lihat akan terjadi yang namanya menstruasi pertama kali. Jadi rangkaian proses fisiologi hormon pada sistem reproduksi perempuan itu hasil akhirnya adalah haid. Makanya kalau seorang perempuan sudah haid, berarti kita mengambil kesimpulan bahwa anatomi organ reproduksinya normal, fisiologinya normal. Terbukti dengan apa? Dengan dia sudah haid. Kalau seorang anak gadis dalam usia 18 tahun, 20 tahun, ternyata belum haid, pasti ada masalah dengan organ reproduksinya. Atau ada masalah dengan hormonnya. Ovariumnya ada, rahimnya ada, tapi hormonnya tidak berfungsi, tidak pernah haid-haid. Atau hormonnya ada, tapi rahimnya tidak ada. Berarti dia tidak akan pernah haid-haid. Ya, seperti gambar di samping ini bicara tentang proses hormonal yang sampai berakhir pada adanya menarche atau haid pertama kali. Sekarang kalau seorang perempuan sudah haid, nah berarti kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa dia mempunyai alat reproduksi dan fungsi yang normal. Karena sudah haid. Ya. Untuk menjadi hamil, nanti dulu, lain ceritanya. Ya. Jadi kalau ada seorang ibu datang kemudian menikah, anggaplah menikahnya sudah 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Kemudian belum hamil-hamil, kalau datang nanya ke kita, Bu Bidan, saya ini subur nggak ya? Itu pertanyaan. Kok sudah 5 tahun tidak menikah, sudah menikah 5 tahun nggak hamil-hamil gitu ya. Nah, cara sederhana kita tanyakan balik, Ibu haidnya teratur nggak? Oh teratur setiap bulan ya, paling beda sehari, beda 3 hari gitu ya. Tiap bulan teratur. Terus lamanya gimana? Oh, normal, 7 hari sudah bersih gitu. Ada nyeri tidak? Nggak ada, nyaman-nyaman saja. Kalau ada keluhan, kalau tidak ada keluhan apa-apa, siklusnya normal, lamanya normal, ibunya bertanya ke kita, apakah saya subur atau tidak? Kita jawab, ibu subur. Tapi kenapa gak hamil-hamil? Nanti dulu. Untuk jadi hamil itu kan pas sperma harus bagus, hubungannya harus tepat waktu, karena ovulasi itu hanya terjadi selama 24 jam dalam satu siklus. Suaminya di mana? Luar kota, ketemunya seminggu sekali, ya tidak akan hamil-hamil. Tapi apakah subur? Subur. Ditandai dengan apa? Siklus haid yang teratur tadi. Gitu ya. Sederhananya kita menjawabnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya subur nggak ya? Tanya aja, sudah pernah haid belum? Kalau sudah haid berarti sistemnya baik semua. Organnya juga normal semua. Ovarium ada, rahim ada, serviks ada, ya. Himen ada, ingat ya. Kalaupun misalnya 17 tahun kok tidak haid-haid, dilihat ternyata haid, tapi himennya imperforata, himennya tidak terbuka, tidak ada bolongnya, tidak ada lubangnya. Supaya darah haidnya akan tertampung di dalam vagina dan tertampung di dalam uterus. Seperti itu ya. Jadi nah, fungsi ini sangat kompleks ya.
Makanya kalau kita bisa sederhanakan begini, haid itu adalah ovulasi atau kesuburan yang tidak dibuahi. Kemarin saya singgung kan, setelah pubertas, seorang wanita akan mempunyai cadangan ovarium 300.000. Kalau dibagi 12 berarti berapa tahun itu? 30 tahun, gitu ya. Jadi kalau dia haid misalnya usia 20 tahun, sorry, dia haid usia 12 tahun, berarti kalau dia tidak pernah hamil, akan menepos kira-kira di usia 40-an, 43, 45. Karena habis cadangan ovariumnya. Ya, nah, itu sebabnya nanti kita yang menjadi end organ atau target organ dalam suatu siklus reproduksi itu adalah uterus. Itu sebabnya kita akan jumpai banyak kelainan-kelainan pada uterus, ya, pada rahim. Ya, ini dia, ya. Jadi mulai terbentuk haid, hormon-hormon mulai dikeluarkan, terjadi ovulasi. Nah, terjadi ovulasi seperti ini, nanti kita akan lihat setelah sel telur keluar, maka ada cangkangnya, namanya corpus luteum. Nah, cangkang ini kadang-kadang kalau kita periksa atau kita USG, muncul seperti kista. Nanti kita bahas di siang hari nanti. Tetapi setiap hormon-hormon yang terbentuk yang mempengaruhi sel telur akan menghasilkan estrogen. Dari otak memberi perintah dengan FSH-LH, kemudian ovarium akan membentuk hormon estrogen progesteron. Nah, kedua hormon ini yang berperan dalam proses haid. Estrogen yang menebal, kemudian progesteron dihasilkan, begitu progesteron berhenti, lepas karena tidak ada kehamilan. Tapi begitu ada kehamilan, datang sperma, ketemu, terjadi kehamilan, maka estrogen akan berhenti, progesteron akan terus meningkat. Nah, ini siklus ini dialami setiap bulan. Siklus haid ini dialami setiap bulan oleh setiap kecuali dia menjadi hamil, maka siklus ini berhenti. Ya, kemudian hamil. Begitu setelah melahirkan, ya, kalau dia tidak gunakan kontrasepsi, maka kira-kira dalam waktu masa nifas dia akan kembali dalam siklus yang normal kembali. Kecuali dia menggunakan, kalau gunakan kontrasepsi IUD misalnya, maka siklusnya akan normal. Tapi kalau dia gunakan hormonal, maka siklus ini akan berubah karena diatur atau dikontrol oleh hormonal kita. Untuk tujuannya adalah mencegah kehamilan. Ini apa yang terjadi di ovarium? Yang menjadi target organnya adalah endometrium atau uterus. Ini misalnya hari ini ada seorang ibu yang haid hari ini, maka di sel telur, di ovarium mulai terbentuk sel-sel baru. Tapi di rahimnya menipis, kan sudah haid ya, karena hari ini haid. Begitu hari ke-14, rahimnya menebal lagi. Ya, hari ke-14 rahimnya menebal, terjadi ovulasi baru lagi. Kemudian di ovarium terjadi corpus luteum. Nah, karena ovarium sel telur keluar tidak dibuahi, hari ke-28 luruh lagi, lepas lagi endometrium. Ini adalah mekanisme yang fisiologi. Sehingga kalau nanti kita mau mengejar suatu kehamilan, kita mengejar pada periode masa ovulasi ini. Ya. Jadi sekali lagi, end targetnya adalah endometrium dari seluruh sistem reproduksi. Ya. Nah, kalau terus tidak ada, ini tidak berlangsung. Ya. Atau ovariumnya tidak ada, ini tidak berlangsung juga. Jadi semuanya saling mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain di antara organ-organ reproduksi. Ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan, ya, sehingga nanti menyebabkan seseorang menjadi haid. Ataupun kalau dia tidak menjadi, ataupun dia tidak haid, itu akan jadi persoalan lain. Kalau dia tidak haid, maka ada dua kemungkinan. Apakah salah satu organ reproduksinya itu yang tidak normal, ataukah sistem hormonnya yang tidak normal. Organnya baik, normal. Ini adalah siklus menstruasi. Jadi kalau menjelang premenstrual, ya, itu penebalan dini
uterusnya tebal, kemudian menstruasi, ya, lepas luruh semua darah haidnya sampai 7 hari kurang lebih atau 10 hari kadang-kadang. Nah, setelah itu fase baru lagi muncul, mulai terjadi penebalan lagi. Nah, penebalan-penebalan ini nanti berperan apabila terjadi kehamilan. Sehingga nidasinya akan berjalan dengan baik. Nempelnya janin atau bakal janinnya itu ke dinding rahim akan lebih baik. Ya. Itu variasi apa namanya fisiologi dari sistem. Jadi sekali lagi end targetnya adalah uterus. Ya. Nanti kita akan lihat kelainan-kelainan apa saja pada uterus yang dapat menyebabkan gangguan, baik itu gangguan secara hormonal, gangguan menstruasi, atau gangguan secara malignan, secara keganasan. Nah, secara epidemiologi, berbagai kelainan-kelainan baik itu kongenital, hiperplasia, hipertrofi, kemarin sudah kita tahu persis ya, adanya hiperplasia dan hipertrofi itu dua hal yang berbeda, baik yang bersifat non-malignansi, ada juga yang bersifat malignansi. Kemudian ada faktor infeksi di sini. Ya. Selalu kalau kita berbicara tentang epidemiologi, kita bicara tentang hal-hal. Nah, prosentasinya bagaimana? Itu sangat tergantung dari tiap-tiap tipe, misalnya kongenital. Agenesis uteri, nggak ada uterusnya. Insidennya banyak, tidak banyak. Ya. Tetapi ada. Ya. Sekitar 0,1 sampai 0,3% dari total populasi pas apa wanita usia subur. Ya. Hiperplasia hipertrofi banyak. Miom kita jumpai, perdarahan apa di pertengahan siklus haid, ya. Kemudian apa namanya pembesaran dari uterus, ya, yang sifatnya non malignansi. Insidennya banyak, kira-kira sampai 20%. Dalam siklus haid seorang perempuan pasti dia akan tidak pernah, bukan tidak pernah ya. Satu saat dia akan mengalami perubahan dalam siklus haidnya. Apakah itu sering frekuensinya? Maksudnya eh, sekali dua kali, sebulan dua kali haid, satu siklus haid itu kok dua kali gitu ya? Atau sebaliknya, 3 bulan gak haid-haid, ya. Dalam periode siklus haid seseorang itu biasanya berubah, tidak pernah sepanjang, apalagi kalau sudah menikah, kemudian apa menggunakan kontrasepsi, pasti berubah. Ya. Tapi pada prinsipnya jangan sampai terjadi suatu hiperplasia atau hipertrofi yang mengarah kepada suatu malignansi atau keganasan. Nanti kita lihat satu persatu ya. Kemudian infeksi nanti kita lihat. Kita mulai yang pertama. Secara embryogenesis prosesnya kompleks banget ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Antara tuba, ovarium itu terpisah-terpisah kemudian disatukan ya. Apabila terjadi kesalahan di dalam perkembangan duktus mesonefral dan mularian, ini dua duktus yang berperan penting awal di dalam pembentukan organ seks, baik laki maupun perempuan. Ya. Nah, kalau terjadi kesalahan maka mengakibatkan kelainan pada organnya, organ reproduksi. Misalnya contoh, apakah rahimnya berongga dua atau tidak? Apakah rahimnya ada tanpa serviks atau tidak? Atau sebaliknya, rahimnya ada tapi ada sekat atau tidak? Pada prinsipnya, kalau terjadi kesalahan dalam perkembangan duktus ini, dua ini, mularian dan mesonefral, ovarium itu dari mesonefral, ya. Kemudian tuba juga dari mesonefral. Serviks dan uterus dari mularian. Vagina juga dari mularian. Kemudian itu akan mengalami penyatuan membentuk suatu organ reproduksi yang lengkap. Gitu. Nah, kalau terjadi kesalahan atau kegagalan, bisa disebabkan banyak hal. Radiasi misalnya, ya, atau penggunaan obat-obatan. Jadi seorang ibu yang sedang hamil, kemudian dia menggunakan obat-obat tertentu, terutama pada trimester awal, ya, trimester 1, di mana organogenesis dari janin mulai tumbuh, maka akan terjadi malformasi atau kelainan-kelainan. Baik itu tidak secara fisik maupun
secara mental. Nah, secara fisik, kalau udah berkaitan dengan organ reproduksi, maka kita akan jumpai kelainan-kelainan seperti ini, ya. Nah, ini pembentukannya embriogenesis selama 4 sampai 5 minggu kehamilan, bayangkan. Jadi masih hamil awal banget ya. Begitu tes positif, di sini sudah mulai terjadi dari sistem mesonefral, berkembang mesoderm, ya, intermediate, ginjal, daerah ginjal. Nah, ini membentuk testis dan ovarium sebenarnya. Kemudian pada saat yang sama, ductus Mullerian mulai juga berkembang. Ini dari rongga pelvik ya. Ini yang membentuk uterus, kemudian cervix dan vagina. Nah, kemudian kedua tersebut berfusi, menyatu, membentuk rahim, cervix, dan sepertiga vagina. Setelah itu, terbentuk rahim akan mengalami perkembangan lebih lanjut, kemudian terbentuk otot-otot dan kelenjar pada rahim. Jadi prosesnya itu berbeda. Dua duktus, dua saluran yang berbeda, tetapi kemudian mengalami fusi atau penyatuan. Nah, kalau terjadi kegagalan di dalam penyatuannya, maka akan terjadi kecacatan. Ya. Nah, ini anomali-anomali yang sering muncul ya pada uterus, dimulai dari proses pembentukan tadi. Bayangkan dari 4-5 minggu kehamilan. Itu sebabnya hati-hati dalam penggunaan obat-obat atau radiasi. Radiasi itu jangan mikir ronsen aja ya. Hari ini kan kita punya radiasi, bawa-bawa handphone tiap hari juga itu kan radiasinya ada. Ya. Listrik dan sebagainya kan. Laptop itu ada radiasi. Ya. Kemudian apalagi USG juga ada radiasi. Itu sebabnya kalau USG trimester awal itu harus dipastikan dilakukan secara cepat. Tidak boleh berlama-lama kontak dengan radiasi dari USG. Jadi radiasi itu jangan berpikir hanya radiasi karena eh, fototerapi atau sinar terapi ronsen aja ya. Nah, kemudian mengalami fusi ya keduanya terus kemudian menjadi satu selanjutnya berkembang. Nah, anomali apa saja yang ada pada uterus? Kita selalu mulai dari kongenital, keadaan jinak, nomor jinak, dan keganasan, termasuk infeksi. Ya. Adenomiosis, bekas seksiosisaria pada bekas seksiosisaria pada dinding rahim, itu juga termasuk dalam keadaan jinak. Ya. Kemudian ada endometrial hiperplasia, ada polip, ada arteri vena malformasi, kemudian ada kelainan-kelainan, proses kelainan lainnya yang tidak masuk, tidak dikategorikan dalam endometrial hiperplasi, polip maupun adenomiosis dan sebagainya. Ya. Kemudian keganasan. Keganasan itu kita akan bicara sampai pada sia serviks. Sebenarnya sia vagina atau sia vulva juga itu termasuk di dalam. Tetapi nanti mungkin di kuliah yang lain akan kita bahas. Pada prinsipnya kita akan melihat bagaimana uterus dalam segala bentuk kelainannya, ya, baik itu kongenital, malignan, non malignan maupun infeksi. Nah, kita lihat yang kongenital. Ada banyak istilah sebenarnya yang digunakan, ya. Adanya hipoplasia atau agenesis, jadi rahimnya tidak terbentuk seperti tadi. Seorang gadis 17 tahun nggak haid-haid, 20 tahun nggak haid-haid. Nah, begitu diperiksa, oh ternyata, tapi payudaranya tumbuh, bagus payudaranya. Oh berarti ovariumnya ada. Ingat kemarin saya katakan, kalau payudara tumbuh, berarti pasti ovariumnya ada. Tapi untuk menjadi haid, harus ada rahimnya. Oh ternyata agenesis atau hipoplasia, tidak terbentuk. Kemudian unicornum. Jadi kornunya itu nyatunya satu-satu saja. Jadi hanya satu sisi saja, unilateral aja, entah kanan entah kiri. Yang sebelahnya tidak ada. Ya. Kemudian uterus yang di Delphi terbelah dua, tapi dua serviks ya. Nanti kita lihat. Kemudian yang bicornum, kemudian yang septa, kemudian arcuata, dan yang terakhir berkaitan dengan obat. Diethil serbetrol ini dulu, zaman dulu, kira-kira di tahun berapa 40-an ini obat ini cukup laris manis di pasaran. Tujuannya adalah untuk aborsi dulu. Nah, tapi setelah itu efek obat itu benar-benar menyebabkan kelainan kongenital.
Sehingga sampai hari ini itu dikategorikan kelainan yang disebabkan karena obat diethylstilbestrol. Nah, kita lihat segmentasi tabel klasifikasi apa namanya Mullerian dari anomali dari Mullerian. Kalau terjadi Mullerian hipoplasia atau agenesis, maka itu bisa terjadi pada vagina, pada serviks, pada uterus, pada tuba atau kedua-duanya. Ya. Kemudian ada unicorn yang satu sisi, kemudian bicorn di Delphi, kemudian ada septum, dan ada yang tadi diethylstilbestrol itu. Nah, kita lihat hipoplasia atau agenesis. Itu bisa apa saja. Bisa pada vaginanya nggak ada, serviknya tidak ada, atau uterusnya fundasnya nggak ada, atau tubanya nggak ada, atau kombinasi-kombinasinya. Jadi bisa berasal, bisa dari vaginanya, bisa serviknya, nggak ada servik, nyatu langsung segmen bawah rahimnya. Ini vaginanya nggak ada, buntu, ya. Tapi rahimnya ada. Kemudian fundusnya nggak ada, sampai setinggi korpus saja, atau tubanya nggak ada. Ya, itu karena kegagalan atau genesis ya, kegagalan dari Mullerian diffus tadi. Nah, kalau unicorn uteri, satu sisi saja ya. Ada tubanya tapi tidak komunikabel. Ada yang komunikabel, ada yang tidak komunikabel. Artinya tidak ada salurannya ya. Nah, tubanya secara anatomi berbeda letaknya berbeda. Ya, ini atau tidak ada ovariumnya sama sekali. Ada tubanya tapi tidak ada ovariumnya. Gitu. Salah satu sisi ya, salah satu sisi. Ini yang disebut unicorn uteri. Di Delphi, kalau dia di Delphi, kita lihat ada dua fundus, dua korpus, dua serviks. Jadi dua rahimnya. Ini ada kasusnya, jarang ya. Pernah terjadi kehamilan di satu sisi, kemudian setelah itu dipasang IUD di sisi ini, ternyata di tahun berikut hamil lagi. Setelah dibuka, ternyata dia uterusnya di Delphi. Dua. Jadi satu, dua kavum-uteri, dua tuba, dua serviks, satu vagina. Kalau ada septum di vagina, nanti akan terbentuk bisa saja dua vagina juga. Ya, gitu. Kemudian yang bicornu. Bicornu ada yang komplit, ada yang parsial. Kalau bicornu, hanya ada dua kavum-uteri, dua korpus, tapi hanya satu cervical. Ya, ada yang parsial. Parsial itu tetap satu kavum-uteri, satu cervical, tidak ada sekat di sini. Jadi dia bikornunya hanya pada level fundusnya, tidak pada level korpusnya. Itu makanya tadi saya bilang pembagian harus pahami betul pembagian uterusnya itu fundus, korpus, segmen bawah rahim dan cervical. Karena itu mempunyai bentuk kelainan masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Kalau bikornu satu serviks. Ada yang parsial, ada yang komplit. Kalau di Delphi, dua serviks, di situ dua korpus. Ya. Kemudian ada septum. Nah, septum bisa komplit, bisa parsial. Jadi, seolah-olah membatasi kavum-uteri yang tadinya satu itu menjadi dua, tapi satu serviks. Nah, di sini biasanya terjadi kebuntuan pada serviks. Sulit terjadi kehamilan. Atau parsial. Parsial septumnya tidak sampai pada serviks. Mungkin hanya setinggi korpus. Dari fundus turun setinggi korpus saja. Ya. Memahami hal ini kalian harus betul-betul bisa membedakan mana bagian fundus, mana bagian korpus, mana segmen bawah rahim, dan mana cervical. Ya. Sehingga nanti pada waktu kita belajar menemukan kasus-kasus seperti ini, mudah sekali untuk kita menetapkan dia ada pada level mana. Apakah di Delphi, apakah bicornu, unicorn, dan sebagainya. Ya, itu septum. Nah, ini yang berhubungan dengan Des tadi. Jadi ada kelainan-kelainan, ya, bentuknya seperti T gitu terbuka, ya, modelnya persis kayak T gitu ya. Kemudian terjadi penebalan pada dinding endometrium dan miometrium sehingga kavum-uterinya menjadi kecil.
bentuknya itu, space bentuknya itu sudah tidak sesuai atau tidak senormal seperti pada bentuk-bentuk dari uterus yang seperti yang normal. Ya. Jadi berubah anatominya, ya, itu akibat pengaruh diethylstilbestrol itu. Nah, prevalensinya insiden malformasi uterus itu secara populasi umum sedikit lebih tinggi, 7,3%. Ya. Kemudian secara signifikan lebih tinggi pada populasi wanita dengan keguguran berulang. Nah, pertanyaannya, kenapa keguguran berulang dapat menyebabkan malformasi pada uterus? Ada yang bisa menjawab? Hmm? Ya, jadi malformasi 6,7% pada populasi umum, lebih tinggi ya pada populasi yang infertilitas. Ya, jelas ya, tidak ada uterus ya gimana mau hamil gitu ya, atau uterusnya cuma satu, atau ada sekat, ada septum gimana. Nah, secara signifikan itu lebih tinggi pada populasi wanita wanita yang keguguran berulang, abortus habitualis. Ada yang bisa jelaskan kenapa pada keguguran berulang bisa menyebabkan? Amelia bisa beri pendapat, menjelaskan kenapa bisa terjadi malformasi dari uterus itu bisa terjadi. Atau ada yang mau bantu? Jingga Fitriani, ada Jingga Fitriani? Ini banyak yang kameranya itu diarahkan ke tembok ya. Siapa ini? Nasa Faira. Atau backgroundnya, virtual backgroundnya itu kalian arahkan kameranya ke tembok. Yusifa, mana lagi nih? Lutfia. Itu virtual background atau memang diarahkan ke tembok? Hmm? Coba kita lihat. Rose May, Rose Mayilisna. Hmm. Kayak ada yang bisa Rati bisa jawab, bisa beri pendapat Rati. Yuk, kenapa pada wanita dengan keguguran berulang itu dapat mudah menyebabkan malformasi, 16% menyebabkan malformasi. Kira-kira apa bentuk malformasi ini? Kita malformasi itu kelainan ya. Rati bisa berpendapat? Mau berpendapat? Atau Sri Fitria? Apa? Rati itu di unmute itu, di mute itu. Kalau mau ngomong dibuka dulu mic-nya. Oh, izin nggak dong, masih Oh, masih belum tahu. belum tahu. Sri Fitria, ada pendapat? Pendapat? Izin dokter, untuk malformasi itu yang saya tahu, malformasi uterus yang saya tahu seperti bikornu. Oh, oke. Nah, ini pertanyaannya kalau sering keguguran berulang itu insidennya kok tinggi ya dibanding dengan yang lain kan hampir 2 kalinya ya. Hmm. Kenapa keguguran berulang itu bisa menyebabkan terjadi malformasi uteri? Kira-kira keguguran berulang. Hmm. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab nanti di penjelasan berikut. Gejala dan tanda. Jadi kalau kelainan kongenital ya, kelainan kongenital itu uterus eh, tidak banyak memiliki tanda dan gejala. Biasanya terdeteksi pada waktu pemeriksaan USG, ya. Tetapi beberapa tanda dan gejala mungkin dialami. Misalnya, kok ada dismenore, ada nyeri ya, tapi tidak ada nyeri selama masa
menstruasi. Nah, itu kita harus mulai pikirkan nyerinya apa. Ada keguguran yang berulang atau ada kelahiran yang prematur. Tiap hamil gugur, tiap hamil gugur. Nah loh, jangan-jangan ada sesuatu pada uterusnya. Atau setiap kehamilan 5 bulan, 7 bulan lahir. 5 bulan, 7 bulan lahir. Pasti ada problem pada secara eh, anatomi pada rahimnya. Misalnya contoh, kalau dia keguguran berulang, ini jangan-jangan dia ada miom atau dia ada polip pada endometrium. Atau jangan-jangan dia bicorno tadi. Atau jangan-jangan dia unicorn tadi. Atau dia kelahiran prematur berulang. Loh, jangan-jangan serviksnya pendek. Gitu ya. Jadi tanpa gejala, kecuali kalau mengalami keluhan-keluhan seperti atau amenorrhea yang primer. Tidak pernah menstruasi sama sekali. 12 tahun payudara sudah tumbuh, nggak haid. 20 tahun nggak haid. Nah, di situ mulai muncul kecurigaan. Nah, kalau dia dismeno, nyeri selama menstruasi atau nyeri pada saat menjelang haid menstruasi, kita bisa curigai adanya himen imperforata. Himennya itu nutup, nggak terbuka sehingga darah haidnya tidak keluar. Setiap periode haid dia akan nyeri sekali. Ya. Itu kadang-kadang kita jadi tidak memberi gejala secara khusus, paling terdeteksi dengan USG atau ada keluhan-keluhan seperti ini. Keluhan seperti ini juga kadang-kadang umum ya. Misalnya dysmenorrhea. Orang dengan rahim normal pun bisa terjadi dysmenorrhea. Nah, itu sebabnya kita harus mengcombine antara keluhan dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah radiologi. Sekarang kita berbicara tentang hiperkelainan, hiperplasia, dan hipertrofi. Tadi saya jelaskan bahwa dinding uterus itu terdiri dari 3 lapisan utama. Ada endometrium, ada myometrium, ada perimetrium. Endometrium pada lapisan dinding rahim adalah lapisan dalam dari dinding rahim yang mengalami perubahan siklus menstruasi. Jadi yang lepas dalam siklus haid kalian setiap bulan itu adalah endometrium. Myometrium itu lapisan ototnya yang bertanggung jawab untuk kontraksi rahim. Ingat, pada waktu terjadi persalinan, yang kita selalu rangsang untuk terjadi kontraksi itu adalah myometriumnya. Supaya tidak terjadi perdarahan. Kemudian, perimetrium adalah lapisan terluar yang melindungi rahim. Di perimetrium ini ada berjalan aliran darah, baik itu arteri atau vena, maupun pembuluh limfanya. Kemarin di payudara kan ada kan? Nah sama, pada perimetrium uterus pun demikian. Perimetrium ini tidak hanya menutupi lapisan luar dari rahim, tapi juga merupakan lapisan luar dari tuba dan ovarium. Ya. Nah, yang muncul pada yang menyebar atau yang keluar melindungi bagian dari tuba dan ovarium kita sebut parametrium. Jadi kalau perimetrium itu persis pada permukaan uterusnya, kalau parametrium itu keluar dari permukaan uterusnya menutupi apa namanya tuba dan ovarium. Ya. Nah ini nanti penting dalam menentukan berbagai macam kelainan pada uterus. Nah lapisan-lapisan rahim dan fungsinya. Endometrium terdiri dari sel kelenjar yang menghasilkan lendir dan pembuluh darah. Itu sebabnya sebelum haid kadang-kadang keluar cairan bening keputihan. Lapisan menebal berubah sesuai dengan siklus menstruasi. Ya, dan akan luruh jika tidak terjadi kehamilan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Penebalan endometrium itu penting untuk terjadinya suatu nidasi atau penempelan janin pada dinding endometrium. Nah, myometrium, lapisan polos yang tebal dan kuat bertanggung jawab untuk kontraksi rahim selama menstruasi dan persalinan. Itu sebabnya kalian selalu mengalami dysmenorrhea. Perimetrium adalah serosa terluar melapisi berfungsi untuk melindungi organ dan menghasilkan cairan-cairan pelumas. Kenapa?
karena di sana ada aliran darah dan di sana ada aliran pembuluh limfanya. Ya. Nah, kita mulai dengan hiperplasia endometrium. Jadi, kalau kita berbicara lapisan ini, maka kita akan berbicara tiap-tiap kelainan pada lapisan-lapisan ini. Ya. Yang pertama adalah hiperplasia endometrium. Kondisi di mana endometrium menjadi terlalu tebal. Nah, terlalu tebal. Normalnya, ya, seperti yang dialami setiap siklus haid, nah, ini bukan suatu kanker, tetapi dapat meningkatkan resiko kanker endometrium, terutama yang dalam bentuk tipikal. Kalau atipikal itu tidak berpotensi untuk kanker, tapi kalau yang bersifat tipikal itu berpotensi untuk terjadi kanker. Kondisi ini sering disebabkan karena ketidakseimbangan hormon seperti stimulasi estrogen yang berlebihan tanpa keseimbangan yang cukup dari progesteron. Tadi di slide awal ya saya jelaskan bahwa kalau terjadi expose ya, kita kembali ke slide awal ini. Nah, ini ya. Kalau terjadi ekspos estrogen yang berlebih, maka dinding ini akan menebal. Endometrium akan menebal. Kemudian progesteron yang rendah menyebabkan luruh dinding endometrium ini yang menebal ini, akibatnya apa? Pola haidnya itu akan berubah dari sisi lamanya atau dari sisi jumlahnya. Ya, dari sisi lama dan dari sisi jumlah. Normalnya tadi misalnya bersih pada hari ke-7, tetapi setelah itu hari ke-8, 9 kok masih gitu ya. Bahkan sampai bisa 2 minggu. Berarti ini ada problem. Tidak selalu hiperplasia endometrium dapat menyebabkan kanker. Ya. Terutama pada anak gadis. Jarang terjadi. Ya. Nah, biasanya itu terjadi pada orang yang sudah melahirkan atau yang sudah punya atau sudah meninggal. Jarang terjadi pada anak gadis. Kemudian ada faktor-faktor resiko lain nanti kita lihat. Nah, mendiagnosisnya bagaimana? Hiperplasia endometrium. Jadi gangguan pada endometrium, ada penebalan endometrium di sini. Kita lihat yang putih ya. Ini putih, ini adalah rahim, kemudian ada bagian yang putih gitu ya, kayak apa nih? Di tengah gitu ya. Setiap perdarahan yang di luar dari siklus haid, misalnya ingat ya, perdarahan di luar siklus haid. Jadi kalau 1 minggu sudah bersih, ya haid 1 minggu bersih, minggu kedua haid lagi, berarti itu namanya perdarahan di luar siklus haid. Nah, perdarahan yang di luar siklus haid itu tergantung kita mulai curigai apakah ada suatu bentuk keganasan di sana atau tidak. Kalau itu terjadi pada mereka yang belum menikah, itu jarang sekali. Kebanyakan itu terjadi karena perubahan hormonal. Ya. Kemudian rasio perbandingan antara stroma dan kelenjar itu kira-kira ya 1:1, ya lebih dari 1:1 mengakibatkan stimulasi estrogen yang panjang. Kalau estrogen yang panjang maka dindingnya ini akan tumbuh terus. Kalau tumbuh terus maka terjadi penebalan. Kalau penebalan terjadi lama-lama rapuh lepas sebagai perdarahan. Ya. Ini yang saya sebut sebagai endometrial hiperplasi atau hiperplasi. Klinisnya ini secara patologi ya. Klinisnya seringkali kita sebut apa? Kira-kira ada yang tahu? Kalau haidnya frekuensinya sering disebut apa? Tiap 2 minggu haid, tiap 2 minggu haid. Disebut apa? Kira-kira. Ada yang tahu?
izin menjawab Bapak menorrhagia. Menorrhagia, ya, menorrhagi. Kalau jumlahnya banyak, jumlahnya banyak. Apa istilahnya? Ada yang tahu? Hmm? Fania, apa Fania? Dibuka mic-nya. Fania Zakia. Apa mau jawab apa? Ya. Baik, izin dok. Mungkin kalau yang haidnya sering ini disebut polimenor. Kemudian untuk kalau yang haidnya banyak, mungkin hipermenor dok. Yes. Ya. Oke, istilah-istilah itu secara klinis itu akan menolong kita, tapi pada prinsipnya, ya, kalau sudah terjadi stimulasi haid yang apakah itu sering frekuensinya tiap 2 minggu sekali, atau jumlahnya, atau dua-duanya bisa sering dan jumlahnya banyak. Berarti ada persoalan pada endometrium. Ada ekspos estrogen yang berlebihan. Harusnya perbandingan antara estrogen dan progesteron 1:1, tetapi karena stimulasi estrogen yang berlebih, maka terjadi tadi, apakah itu dia menorragi, polimenorragi, ataukah dia menjadi apa, metroragi, menometroragi, ya. Nah, penyebabnya sekali lagi adalah ketidakseimbangan hormon stimulasi estrogen yang berlebih. Ya. Faktor resikonya itu misalnya obesitas, makanya harus jaga berat badan. Ya. Anovulasi yang kronis, misalnya contoh dia 3 bulan gak haid, bulan keempat biur gitu kan. Nah, banyak dan lama terjadi seperti itu. Atau dia menariknya lebih awal, 8 tahun sudah mengalami haid. Itu faktor resiko ya. Atau dia menopausnya lanjut. Harusnya 55 tahun, dia 60 tahun belum belum menopause. Ini akan terjadi resiko, akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan. Atau punya riwayat penyakit tertentu. Kira-kira apa penyakit tertentu yang berhubungan dengan pola haid? Ada yang tahu atau memberi penjelasan? Kira-kira. Kalau obesitas biasa berhubungan dengan apa sih? PCOS, dok. Mm-mm. Apalagi penyakit lain selain di luar dari apa, kelainan haid, penyakit lain misalnya apa? Obesitas itu selalu berhubungan dengan apa kira-kira? Kalau terhadap ovarium, iya, menyebabkan PCOS. Nanti kita lihat di slide berikut. Tapi maksud saya penyakit yang berupa penyakit lain ya, bukan yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Penyakit lain di luar sistem reproduksi yang berkaitan dengan obesitas. Apa? Izin Bapak, diabetes. Diabetes. Ya. Apalagi penyakit lain selain diabetes? Apalagi? Hipertensi dok. Hipertensi. Apalagi? Tiroid. Jangan lupa ya. Seorang penderita tiroid akan mengalami ketidakseimbangan hormonal secara hormon-hormon seksualnya. Apalagi tiroid, SLA, autoimun, ya, itu berperan di dalam proses ketidakseimbangan hormonal. Nah, kita lihat yang semua tadi kita sebutkan, apakah itu menorragi, apakah itu metroragi, apakah itu polimenorragi, kita memberikan satu istilah yang umum, yaitu perdarahan uterin yang abnormal. Seringkali disingkat PUA. Jadi bisa lebih lama, tidak teratur,
ya, atau yang terjadi di antara periode menstruasi tadi. 2 minggu haid, 2 minggu haid. Haid yang biasanya tadi cuma 28 hari jadi lama 35 hari. Nah, semua kelainan-kelainan yang tadi kita sebutin, apakah itu menoragi, metroragi, polimenoragi, oligomenoragi, dan sebagainya, itu disingkat sebagai perdarahan uterin yang abnormal. Ya, dibaginya begitu. Jadi istilah-istilah yang tadi kalian sebutin itu sudah tidak digunakan. Karena perdarahan uterin abnormal itu perdarahan yang lebih lama, tidak teratur, atau perdarahan yang terjadi di antaranya. Istilah-istilah tadi itu semua didefinisikan atau digabungkan dalam pengertian perdarahan uterin abnormal. Ya. Kemudian ada lagi perdarahan pasca menopause. Nah, perdarahan pasca menopause ini hati-hati, hampir dipastikan adalah hampir bisa dipastikan perdarahan pasca menopause itu adalah malignansi. Secara fisiologi, seorang yang mengalami mengalami menopause, harusnya sudah tidak boleh terjadi perdarahan lagi. Tapi kalau terjadi perdarahan, maka kita harus pikirkan apakah itu dari ovarium, apakah itu dari endometrium, ataukah dari serviks. Kalau dari endometrium, kita pikirkan apakah itu ada keganasan dari endometrium atau keganasan dari cervical. Perdarahan pasca menopause adalah keadaan yang sangat patologis. Ya, sangat patologis. Jadi, kalau seorang yang sudah tidak haid, anggaplah 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba datang, dokter saya haid lagi, Bu Bidan saya haid lagi. Nah, alarm kita itu warningnya kita, alarm kita itu sudah harus mulai berpikir ke arah keganasan. Kemudian ada perubahan pola siklus menstruasi yang lebih pendek dan tidak teratur. Ada pola seperti ini, ya. Mau ujian stres, tahu-tahu haid aja, kan gitu kira-kira, ya. Jadi ada faktor-faktor dalam satu siklus, dalam periode siklus reproduksi, ada satu waktu, ada satu masa di mana akan terjadi perubahan dari siklus menstruasi. Apakah itu lebih cepat, lebih sering, ataukah malah lebih lama, ataukah malah jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit, dan sebagainya. Belum lagi dipengaruhi oleh hormonal dalam kontrasepsi. Pasti akan terjadi perubahan pola menstruasi. Ya. Pada prinsipnya, kita harus lihat apakah pola ini normal atau tidak normal. Kapan kejadian? Oke, masih pada usia reproduktif. Kalau terjadi seperti yang tadi kita sebutkan, maka kita katakan sebagai perdarahan uterin abnormal atau PUA. Kadang-kadang dalam istilah bahasa Inggris disebut DUB. Ya, DUB, dysfunctional uterine bleeding, ya, itu dalam bahasa Inggrisnya. Diagnosisnya dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, riwayat menstruasi itu penting sekali. Karena kalau dengan mengetahui riwayat menstruasi, itu kita bisa tahu polanya. Apakah dia sering, dia jarang, ataukah dia kelamaan, ataukah dia dari sisi jumlahnya. Jadi bertanya tentang riwayat haid itu penting. Nah, kadang-kadang kita jumpa ibu-ibu yang sulit, lupa dengan pola haid. Nah, itu akan sulit untuk kita menentukan kira-kira dia masuk dalam kelompok gangguan seperti apa. Karena tidak semua perubahan atau gangguan menstruasi itu harus diobati, tidak selalu. Kita dapat ditolong dengan pemeriksaan USG, melihat ketebalan dari lapisan rahim. Kemudian bisa dilakukan biopsi pada endometrium atau kuret, ya, kita kuret untuk memeriksa apakah ada sel-sel yang abnormal atau tidak, yang tipikal atau tidak. Ada 2, atipikal dan tipikal, ya. Biopsi endometrium tentu dilakukan bagi mereka yang sudah menikah. Itu tidak dilakukan kepada mereka yang belum menikah. Ya. Atau mungkin bagi mereka yang belum menikah tapi sudah hubungan seksual. Ya. Baru boleh dilakukan endometrium biopsi. USG bisa dilakukan pada siapa saja. Ya. Nah, progestin itu membantu untuk mengatur pertumbuhan endometrium dan mengurangi perdarahan.
Ya. Jadi kalau kita misalnya mengalami perdarahan, ibu yang mendapat ibu yang mengalami perdarahan, kita bisa memberikan progesterin yang ideal, yang cukup untuk supaya mengatur pertumbuhan endometrium, jangan sampai terjadi apa namanya perdarahan di luar siklus. Nah, progesteron ini juga diperlukan, progestin atau progesteron ini juga diperlukan dalam kita mengontrol pola haid selama masa umroh atau masa haji. Tujuannya apa? Mengatur pertumbuhan endometrium. Jadi jangan sampai endometriumnya menebal. Sebab kalau menebal, dalam ukuran tertentu akan lepas sebagai darah haid. Ya. Kemudian pengobatan-pengobatan lain yang mungkin diperlukan seperti operasi, stereoskopi, dan sebagainya. Ya. Nah, komplikasinya, sekalipun dia hanya mengalami suatu hiperplasia yang umumnya adalah jinak, tetapi bisa berkomplikasi, ya, bisa berkomplikasi terjadinya kanker pada endometrium. Terjadi hiperplasia yang endometrium atipikal memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi kanker. Oh, maaf, ini bukan atipikal, yang tipikal ya, yang tipikal. Sorry, kembali ke sini. Masih kelihatan slide-nya? Izin dok masih. Masih dong. Oke, tadi kepencet itu loncat. Nah, jadi sekalipun nih hiperplasia endometrium ini bukan atipikal, ini salah ketik. Yang tipikal itu merupakan risiko lebih tinggi untuk berkembang menjadi kanker endometrium. Ya, itu komplikasinya. Komplikasi yang lain anemia jelas, kalau perdarahan terus meneruskan anemia, butuh transfusi di sana dan sebagainya. Ya. Tapi komplikasi pada kasus hiperplasia endometrium yang tipikal, dari mana kita tahu dia tipikal atipikal? Harus patologi anatomi. Ya. Nah, itu sebabnya dilakukan biopsi atau kuret tadi. Kemudian sel jaringan dari endometrium itu diperiksa apakah dia sel-sel yang tipikal atau atipikal. Atipikal kadang disebut sebagai without typical, ya. Jadi komplikasi yang bisa terjadi pada hiperplasia itu seperti itu. Yang berikut kita lihat problem lain di dalam apa uterus, yaitu leiomyoma atau kadang-kadang kita menyebutnya mioma uteri. Ya. Tumor yang paling sering. Jadi 25-50% dijumpai pada usia lebih dari 30 tahun. Ya. Kemudian ada fibroid. Fibroid itu benjolan, tonjolan ya. 5 cm dapat dideteksi dengan transabdominal USG ya. Dengan USG transabdominal kita bisa lihat. Tapi kalau kurang dari 5 cm, kita tidak bisa lihat dengan USG transabdominal. Harus dilihat dengan vaginal USG transvagina ya, transvagina USG. Ini kadang kita lihat. Leiomyoma. Nah, letaknya itu karena namanya leiomyoma itu bisa pada endometrium atau dia bisa juga pada otot rahim atau bisa pada serosa tepi luar. Ya. Nanti kalau di USG kita lihat contoh ini adalah garis endometrium. Di sini ada kayak benjolan bulat gitu ya. Atau yang bawah ini ada benjolan bulat. Nah, itu suatu leiomyoma. Kadang ini multiple, lebih dari satu, jadi banyak gitu ya. Kayak apa, tonjolan-tonjolan apa ya, jerawat gitu ya, banyak ini. Dan ukurannya itu variasi. Ada yang seperti kelereng, ada yang seperti kacang kedelai, ada yang seperti bola pingpong, ada yang seperti bola tenis. Ukurannya itu bervariasi-variasi. Ya. Nah, fibroid bentuknya. Jadi semacam kemudian ini bisa pada seluruh permukaan uterus bahkan sampai ke cervical. Nanti kita lihat ya. Nah, ini secara USG kelihatan ya, benjolan-benjolan gitu ya. Batasnya bulat-bulat gitu. Banyak ya. Secara USG bisa kita lihat seperti itu. Nah, apa bedanya dengan suatu adenomiosis? Kalau adenomiosis, kalau tadi benjolan-benjolannya batasnya tegas, kalau adenomiosis batasnya tidak tegas, nyatu dengan otot-otot rahimnya.
nyatu dengan otot-otot rahimnya. Ya. Kemudian ada lesi yang kistik. Kistik itu lunak. Ya. Kemudian vaskularisasinya tidak ada. Atau di sini tidak banyak pembuluh darah. Karena dia difus kadang-kadang nyatu dengan otot rahim, kita sulit bedakan mana otot rahim yang normal, mana yang mengalami adenomiosis. Ini ada yang hitam-hitam, ini lesi-lesi ya, kadang-kadang lunak, ya, tapi isinya bukan cairan. Adenomiosis kebanyakan terjadi pada otot uterusnya, otot rahimnya, bukan pada mukosanya, bukan pada endometriumnya, tapi pada ototnya. Juga tidak pada serosanya. Nah, keadaan seperti ini yang sulit kita bedakan sehingga kadang-kadang tindakan kita operatif itu kita kalau membuang itu akan membuang banyak sekali jaringan-jaringan otot rahim atau otot rahim yang normal. Berbeda dengan leukemia tadi, batasnya tegas. Jadi kalau kita operasi kita bisa hanya mengambil bagian-bagian atau apa namanya otot-otot jaringan yang kelihatan ini tegas dengan bisa meninggalkan rahim secara utuh. Ya. Berbeda dengan adenomiosis. Ya. Karena batasnya tidak tegas. Umumnya jinak, tipikal. Ya. Nah ini dia, secara USG pun kita tidak bisa bedakan. Ini mana yang normal, mana yang abnormal. Ya. Karena dia modelnya sama, mana yang normal, mana yang abnormal. Sama hampir mempunyai gambaran yang sama dengan uterusnya, otot-otot pada uterusnya. Kemudian kita lihat mengenai polip. Tadi leukemia itu bisa besar, bisa kecil ya. Itu tergantung dari seberapa besar ekspos estrogennya. Kalau kecil mungkin bisa sebesar bola kelereng atau tenis, tapi kalau besar bisa seperti kepala kita. Ya. Saking besarnya. Ya. Kemudian yang berikut adalah polip. Polip tumor jinak soliter atau multiple yang lunak, terbentuk atau jumpai atau bertangkai mengandung endometrium yang hiperplasi. Jaringan terbentuk kantong dapat menyebabkan infeksi dan infertilitas. Jadi kalau ada miom di dalam, ada polip di dalam endometrium, ada janin di sana, nah itu selalu berebutan. Siapa yang lebih kuat bertahan. Ya. Tapi tidak hanya pada endometrium, bisa terjadi pada cervical juga. Ya. Nah, terjadi pada cervix. Jadi sepanjang dinding endometrium itu polip bisa muncul. Ya. Polip itu mempunyai keluhannya itu kadang-kadang perdarahan di luar siklus. Nah, sama seperti kalian mimisan. Mimisan itu kan polip pada hidung sebenarnya. Kebanyakan disebabkan karena polip pada hidung. Jadi kalau dikorek-korek kan berdarah. Atau kadang-kadang tiba-tiba mimisan berdarah. Itu biasa kalau dilihat ada polip di situ. Nah, pada kavumoteri juga, ya, kalau ada polip biasanya terjadi perdarahan di luar siklus. Dengan USG kita bisa bedakan, bisa lihat, bisa menolong. Ya, ini. Ya. Tapi kalau secara klinis, karena itu di dalam kavumoteri, kita nggak bisa ngeraba dari luar. Hanya bisa menggunakan USG untuk mendeteksi. Nah, kemudian polip pada serviks, ujung rahim, ya, jaringan yang menonjol pada serviks atau leher rahim, biasanya jinak, tapi dan sering tidak menimbulkan gejala, kecuali ya, kalau terjadi misalnya setiap hubungan berdarah, atau mungkin pada saat kita periksa dalam kok berdarah, teraba ada tonjolan. Nah, di situ baru akan terjadi perdarahan. Ya. Jadi bisa terjadi di mana saja. Kadang-kadang yang polip yang di serviks itu bisa besar sampai sebesar kepala bayi. Ya. Disebut sebagai geborgmiom. Geborgmiom. Pangkalnya itu hanya pada serviksnya. Tapi juga ada yang tangkainya atau ujungnya ada pada dinding endometrium bagian dalam. Ya. Nah, biasanya kalau servikal itu hanya diambil saja dari bawah, ya dipelintir, diputer, karena bertangkai.
Dipelintir tentu dengan pembiusan ya. Ya, itu akan berhasil, akan baik hasilnya. Setelah itu biasa dilanjutkan dengan kuretase. Ya. Jadi ini adalah tumor-tumor jinak yang terjadi pada uterus. Ya. Ada hiperplasi, ada adenomiosis, ada leiomioma, kemudian ada polip. Ya. Tapi apakah yang jinak ini bisa berpotensi menjadi ganas? Bisa, kalau dia bersifat yang tipikal. Ya. Bisa saja suatu polip endometrium, tapi ternyata selnya sel yang tipikal, bukan yang atipikal. Tetapi umumnya jinak, biasanya jinak. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai malignansi pada uterus. Kanker rahim atau malignan, ya, yang tadi itu adalah yang non malignan, ya, yang rahim yang memiliki dua jenis utama. Kanker yang berasal dari endometrium dan yang berasal dari otot. Yang dari endometrium itu lebih umum, itu disebut sebagai endometrioma. Ya. Sementara yang dari otot itu disebut sebagai sarkoma. Karena berasal dari otot-otot polos, ya, otot-otot rahim yang polos. Rahim itu mempunyai sel otot yang polos. Polos artinya dia dapat berkontraksi tanpa kontrol dari kita. Makanya kalau dikasih obat kan bisa kontraksi. Orang kalau mulus mau lahiran itu gimana caranya kontrol kontraksi? Kan tidak bisa. Sama seperti usus. Usus ototnya otot polos. Kan berkontraksi ya. Siapa yang bisa mampu menahan kontraksi usus? Kan tidak ada. Ya. Nah, sarkoma rahim gitu ya, jarang berkembang dari otot-otot. Yang paling sering itu adalah CA endometrium atau malignansi pada. Jadi ada dua sebenarnya, hanya dua saja jenis malignan pada uterus. Ya, kita lihat CA endometrium. Karena disebut endometrium pasti berasal dari dinding lapisan endometrium. Kalau dia berasal dari otot maka disebut sebagai sarkom. Ya. Nah, jenis kanker yang paling umum terbentuk dalam lapisan dalam endometrium kadang-kadang disebut sebagai kanker rahim, istilah umumnya ya. Sementara kalau sarkoma itu jenis rahim yang jarang terbentuk dari otot-otot rahim. Jenis ini yang paling umum kita sebut sebagai leiomyoma sarkom. Ya. Jadi keganasan yang berasal dari otot, leiomyoma sarkom. Ya, itu berasal dari otot. Nah, kita lihat hiperplasia endometrium, ya. Hiperplasia endometrium bisa saja yang sifatnya tipikal akan menjadi suatu endometrium karsinoma, ya. Sementara sarkoma itu yang berasal dari otot, ya. Jadi bukan dari endometrium, bukan dari lapisan dalam, tapi berasal dari otot, ya. Ini salah satu contohnya sarkoma yang kita ambil, ya. Nah, ada beberapa tipe dari sarkoma ini, ya. Ada yang disebut adeno, ini bukan deno, ini kurang kata A ya. Adenokarsinoma endometrial tipe 1. Kemudian ada karsinoma serosa uteri tipe 2. Kemudian ada karsinoma sel jernih uterus tipe 2. Kemudian karsinosarkoma ada. Ada sarkoma uteri dan ada karsinoma adenocarcinoma. Nah, membedakannya bagaimana? Membedakannya secara patologi anatomi. Jadi dilihat dari bentukan selnya. Yang sering itu adenokarsinoma CA, ya. Paling umum tumbuhnya lambat, ya. Ini berkaitan dengan estrogen. Jenis ini adalah kanker endometrium yang paling umum, yang paling umum. Kemudian ada yang serosa, agresif, tumbuh lebih cepat, menyebar kemana-mana, ya. Jenis kanker yang jarang juga, ya, langka terjadinya. Yang umumnya adalah yang adenokarsinoma endometrioid. Karsinoma sel jernih juga sama, jarang, ya. Lebih agresif, tumbuh lebih cepat. Kemudian
karsinoma sarkoma ini sebenarnya sarkoma tapi yang berasal dari endometrium, sangat langka, ya. Lebih agresif tapi jumlahnya sedikit kurang dari 5%. Kemudian sarkoma uteri berkembang dari dinding otot uterus dan lebih agresif dibanding oleh jenis kanker yang lainnya. Kemudian sarkoma yang adenosquamous langka, ya. Kemudian memiliki unsur adenokarsinoma dan memiliki karsinoma. Jadi sekali lagi ini adalah pembagian ini berdasarkan sel, tipe sel, patologi anatomi. Ini bukan secara klinis. Nah, kenapa ini penting dibagi? Karena tiap-tiap jenis dari sel dalam satu keganasan itu mempunyai sensitivitas terhadap obat-obat kemoterapi yang berbeda-beda. Tipe A misalnya sensitif terhadap obat kemo yang A, tapi yang B nggak bisa. Ya. Jadi kenapa pentingnya pembagian secara patologi ini adalah untuk nanti menentukan jenis terapi lanjutannya apa. Termasuk sinar. Contoh paling gampang sarkoma uteri. Sekalipun sudah diangkat, ya, penyebarannya itu sangat cepat. Sehingga kadang-kadang dia tidak sensitif dengan kemoterapi. Dikasih obat kemoterapi apapun tidak akan menolong. Ada beberapa jenis tipe atau beberapa jenis sel kanker yang memang tidak bisa diobati ataupun tidak bisa disinar, tidak bisa diradiasi. Jadi sangat-sangat kebal terhadap kemo maupun terhadap sinar radiasi. Itu sebabnya kenapa para ahli membuat pembagian seperti ini supaya nanti pada waktu keluar hasil patologinya, misalnya nih karsinoma sarkom, oh berarti nanti dia hanya bisa diobati dengan tipe obat jenis kemo A misalnya atau kemo B dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kanker magelan pada otot rahim, ceritanya panjang, ya. Berbeda dengan kalau endometrium CA. Ingat, endometrium CA itu terjadi karena ekspos estrogen yang berlebihan. Sehingga kalau endometrium karsinoma, ya, endometrium karsinoma ini mudah pengobatannya sebenarnya. Cukup dengan pemberian progesteron. Progesteron berhasil banyak. Hasilnya terhadap, tapi kalau betul-betul yang berasal dari endometrium. Kalau berasal dari otot tidak bisa, ya, dia tidak respon terhadap pemberian progesteron. Itu sebabnya kontrasepsi yang selalu kita berikan tidak pernah estrogen murni, selalu estrogen dikombinasi dengan progesteron, ya. Pil KB kombinasi, ya, suntikan 3 bulan, kecuali progesteron bisa diberikan tunggal tanpa dikombinasi dengan estrogen, misalnya suntikan 3 bulan itu progesteron murni, atau pemasangan implan itu progesteron murni. Mempunyai dua tujuan, kita meningkatkan ekspos progesteron supaya jangan terjadi pertumbuhan endometrium atau pertumbuhan sel-sel otot yang nanti berlebihan, yang nanti akan bisa memicu terjadinya suatu malignansi. Ya. Nah, kemudian kita pindah ke bawah, kita bicara mengenai serviks. Nah, serviks ini banyak kasusnya, yang sebenarnya secara klinis itu mudah sekali kita deteksi. Beda dengan CA atau keganasan pada uterus tadi. Kalau pada uterus itu kecuali ada perdarahan, kemudian kita kuret dan sebagainya, ya, baru bisa ketahuan. Atau kadang-kadang perutnya. Jadi begini, kadang-kadang CA pada korpus atau pada uterus itu tidak ada screeningnya. Dan kebanyakan ditemukan secara kebetulan dan pada stadium yang lanjut. Misalnya, seorang ibu merasa perutnya kok membesar, ya. Sudah punya anak 3 misalnya gitu, ya. Kemudian datang kita USG. Oh iya, ini ada pembesaran dari rahim. Ibu merasa juga nih ada nih benjolan di perut, kok rasa perutnya tambah besar. Begitu kita USG, oh iya ada benjolan. Terus, oh iya, kita kuret aja ya, biopsi. Biopsi pas keluar,
ketahuan bahwa ternyata CA endometrium atau sarkoma uteri. Jadi kebanyakan diketahuinya itu kebetulan dan biasanya sudah dalam stadium yang lanjut. Berbeda dengan CA cervix. CA cervix ini kita punya metode banyak untuk melakukan screening. Jadi bisa diketahui lebih awal. Secara anatomi, CA cervix kan letaknya di luar. Ya, beda dengan rahim tadi, uterus tadi kan di dalamnya. Jadi bisa. Nah, cervix itu kalau dalam keadaan hamil kan kita sebut sebagai porsio. Ingat, setiap kehamilan cervix akan mengalami apa namanya setiap persalinan cervixnya akan mengalami penipisan dan dilatasi. Awalnya tadi menutup, mengecil, tapi karena nah, setiap kehamilan kalau terjadi seperti itu, lama-lama sel-sel epitelium cervixnya itu akan mengalami apa yang disebut sebagai metaplasia. Tapi tidak hanya karena proses melahirkan ya. Infeksi-infeksi pada HPV, human papilloma virus, itu juga dapat menyebabkan perubahan sel cervix yang menyebabkan metaplasia. Kalau sudah mengalami metaplasia, terjadi perubahan sampai kepada proses neoplasma. Nah, dalam proses neoplasma ini bisa kita melakukan pemeriksaan IVA, screening IVA. Tentu ini terutama bagi mereka yang sudah menikah ya, sudah menikah. Bentukan dari epitel yang normal menjadi potensi menjadi kanker itu bisa ketahuan dengan hanya menggunakan asam asetat atau menggunakan asam cuka yang 3-5%. Ya, kalau punya yang 10% ya tinggal dilakukan pengenceran. Nanti kita akan lihat. Jadi bisa kalau tadi pada endometrium dan otot terusnya kita sulit untuk melakukan suatu screening, tetapi kalau pada cervix mudah untuk kita melakukan screening. Kembali ke gambar ini, jadi ada bagian fundus, corpus, segmen. Nah, kita bicara cervical tuh hanya segini tok ini. Bagian yang nongol keluar kira-kira 2-5 cm ini. Kalau kurang dari 2 cm disebut incompetent cervix. Itu biasanya setiap hamil 6 bulan, hamil 7 bulan lahirnya. Begini, batasannya cuma ini toh, yang nanti kita bercerita. Ya. Tapi kalau terjadi malignansi keganasan, dia bisa menyebar kemana-mana. Ya. Tapi sumbernya adalah hanya daerah cervical. Anatominya jangan lupa, ya di depan ada vesika urinaria, sehingga kalau terjadi CA cervix pasti menyebarnya ke vesika urinaria atau ke belakang ke rektum, susah BAB dan sebagainya. Ya. Karena secara anatomi tata letaknya itu berdekatan satu dengan yang lain. Nah, ini dia sel cervixnya. Kita lihat kalau sebelum menarche seperti ini bentuk selnya, setelah menarche, setelah haid akan berubah seperti ini. Pertama kali melahirkan berubah lagi bentuk selnya, kemudian menopause berubah lagi. Jadi secara fisiologi terjadi perubahan bentukan sel dari cervix dari masa ke masa. Nah, perubahan ini normal, tetapi kalau misalnya menjadi hiperplasi, menjadi bertambah, maka berpotensi untuk menjadi keganasan. Ya, jadi yang tadi saya bilang, cervix itu cuma sekitar 5 cm. Kita lihat ada perubahan sel di sini. Ya. Yang sering adalah squamous, kemudian ada pada junction. Junction itu batasan. Jadi bentukan sel yang normal dan tidak normal itu ada pada permukaan cervix ini. Ya. Nah, ini yang seringkali mengalami manipulasi pada waktu proses persalinan. Jadi kita hanya lihat satu organ yang cuma kira-kira 2-5 cm dengan segala permasalahannya. Ini adalah bentuk-bentuk sel ya yang sesuai dengan tadi. Pertama kali haidnya itu apa namanya? Bentuknya setelah haid, sebelum haid, setelah haid pertama, kemudian hamil pertama dan juga masa menopause. Mengalami perubahan ya. Nah, bentuknya mulai nih kalau terjadi apa ini secara patologi ya, nanti saya jelaskan patologi diambil dari mana aja. Nah, bagi mereka yang sudah hubungan seks, apakah itu gadis atau sudah menikah, maka akan mudah sekali terjadi mikroiritasi pada cervical.
Ini adalah mikro-mikro iritasi. Ya. Kadang kalau gunakan kontrasepsi IUD, kemudian benangnya keluar, juga menyebabkan iritasi-iritasi seperti ini. Nah, iritasi seperti ini kadang-kadang mengeluarkan cairan bening, cairan keputihan. Ya. Ingat, keputihan itu normal sebenarnya, hanya ada kriterianya. Kapan dikatakan abnormal? Kalau ya, misalnya berbau yang amis, berbau yang eh, tidak nyaman ya, berbau seperti apa ya? Hmm. Ya, kadang-kadang seperti nanah, ya. Kemudian warnanya kuning kehijauan, ya, atau mungkin seperti susu pecah. Nah, itu berarti mulai patologis. Kalau kita gunakan tes IVA, kita bisa lihat, oh IVA itu adalah kita memberikan asam cuka, kemudian, oh sebentar, nanti muncul ini yang namanya aceto whitening. Jadi lebih putih, tadi saya terlewat, maaf. Nah, ini dia, epitel acetowhite. Ya. Kenapa? Karena antara asam cuka dengan sel pada permukaan serviks itu akan terjadi yang namanya koagulasi protein inti selnya, sehingga menyebabkan permukaan dari serviks itu lebih putih bercahaya, ya, whitening, white, ya. Jadi warna putihnya lebih cerah. Nah, kita lihat setelah diberikan negatif ini. Tapi ini ada nih, bukan, ini negatif. Nanti kita lihat yang positifnya. Ini juga masih negatif. Ya. Ini ada bagian ini kandidiasis nih ya, yang putih seperti susu pecah, ya. Iritasi pada serviks itu seperti ini. Kadang-kadang kontrasepsi apa penggunaan kondom. Kondom misalnya untuk kontra atau apa pasangan suami istri gunakan kondom. Nah, karet pada kondom atau cairan pada kondom itu bisa menyebabkan reaksi alergi pada servikal. Nah, reaksi alergi ini ya, akan menyebabkan serviks menjadi seperti kemerahan. Ya. Tapi yang kita cari itu adalah whiteningnya, aceto whitening. Nah, ini dia seperti ini. Jadi berbeda ya. Ini contoh, ini adalah aceto whitening, ini dengan IVA positif. IVA yang positif. Nah, kalau sudah IVA positif seperti ini, kita sudah mulai mencurigai adanya perubahan sel yang mengarah kepada keganasan. Ya. Jadi bisa dilakukan. Rutin sekarang dilakukan. Nah, kalau IVA tes positif seperti ini, sekarang itu langsung bisa dilakukan yang namanya cryo, ya, krioterapi. Jadi dengan alat khusus kita masukkan gas NO2 di sini, ya, membentuk bunga-bunga es, ya, bunga-bunga es. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi atau untuk menghambat pertumbuhan sel-sel yang tadinya sudah mulai mengarah ke keganasan. Pakai namanya krioterapi langsung, ya, ada alat khusus yang dimasukkan, kemudian nanti akan terbentuk bunga-bunga es di sini. Harapannya adalah pada waktu di IVA ulang aceto whiteningnya ini sudah hilang, ya. Berarti menandakan bahwa sel-sel yang tadinya mau berubah menjadi ganas sudah menjadi sudah nekrosis atau sudah mati sel-sel. Ini sama masih IVA yang positif, ya. Jadi aceto whitening ini paling jelas kelihatan, ya. Ini. Kalau kita misalnya sudah dapat IVA positif, kita bisa lanjut dengan pemeriksaan pap smear. Ya, diambil yang putih ini, atau mungkin dilanjutkan dengan biopsi. Biopsi ini diambil yang putih ini, kemudian dilihat lagi di bawah mikroskop. IVA itu kita hanya lihat secara visual dengan mata telanjang kita. Nah, tapi kalau pap smear atau biopsi itu dilihat dengan menggunakan mikroskop. Keuntungan pap smear apa? Selain kita bisa melihat perubahan sel, kita bisa melihat ada nggak kuman-kuman yang memang berperan di situ. Apakah ada staphylococcus, apakah ada candidiasis, atau chlamydia, dan sebagainya. Ya, jadi keuntungan pap smear di sana. Kalau biopsi tidak, kita hanya melihat sel saja. Ini selnya mulai cenderung ganas atau tidak. Kalau pap smear, selain kita melihat sel, kita bisa melihat berbagai macam jenis kuman di situ. Ya, ada laporannya nanti ke kita. Nah,
Ini kalau sudah mulai terjadi, ini kalau diperbesar, jadi sudah ini dengan IVA positif. Nah, ini seperti mulai muncul seperti kembang kol. Makanya saya survei itu kan kadang-kadang orang menyebutnya sebagai kembang kol ya, gambaran atau bentukannya. Ini sudah positively untuk suatu apa namanya kanker sia cervix. Nah, ini biasanya langsung dibiopsi tanpa melalui pap smear. Nah, biopsi tujuannya apa? Sekali lagi untuk pengen tahu bentukan selnya. Nanti akan bentuk selnya itu atau tipe selnya itu nanti akan berperan di dalam menentukan kemo apa yang diperlukan atau radiasi apa yang diperlukan atau perlu operasi sesegera mungkin dan sebagainya ya. Jadi patologi memegang peran penting dalam pengambilan keputusan dalam satu tindakan. Oh, ini nggak bisa dioperasi, percuma dioperasi, cukup diradiasi saja misalnya. Oh, ini harus dioperasi, setelah itu harus dikemo. Oh, ini harus sebelum operasi harus kemo dulu, nanti dioperasi, setelah operasi di radiasi lagi. Jadi penentuan bentukan sel itu akan menentukan seperti apa tindakannya nanti. Nah, pengobatan dari ini. Nah, pada pada kesehatan serviks kita mengenal istilah ada yang lesi prakanker atau lesi itu apa ya? Gambaran ya, gambaran-gambaran prakanker sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita mau lakukan pengobatan itu ada dua macam. Misalnya pada gambar ini sudah dikatakan dengan IVA positif, sudah bisa katakan bahwa ada lesi atau gambaran prakankernya, belum kanker ya, masih prakankernya. Maka kita bisa lakukan tindakan apa nih? Nah, ablasi yaitu dikerok atau dieksisi, bagian-bagiannya dibakar, di counter namanya electrocauter. Atau tentu dengan biopsi ya, atau dilakukan beberapa metode lain ya. Misalnya kauterisasi atau cryo tadi saya bilang ya. Jadi elektroablasi itu yang tadi sudah saya singgung, begitu kita lihat ada lesi seperti ini langsung bisa dilakukan ablasi ya dengan cara cryo atau laser, pakai apa listrik ya, dibakar, dikerok dengan listrik, dengan jadi seolah-olah dibakar gitu ya, atau dengan cryo tadi yaitu dengan apa N2O yang kita berikan sehingga membentuk bunga-bunga es. Itu adalah metode elektrokoagulasi atau kateterisasi. Atau bisa eksisi. Eksisi itu macam-macam. Eksisi lip, latch, konisasi itu leher rahimnya itu dipotong ya. Nah, kalau kita lakukan lip slit atau konisasi, resikonya apa? Cervixnya menjadi pendek. Kalau cervixnya menjadi pendek, dia akan mudah sekali terjadi persalinan prematur. Setiap 6-7 bulan lahir, 6-7 bulan lahir. Atau sebaliknya histerektomi. Histerektomi angkat kandungan secara radikal ya. Nah, kanker serviks merupakan yang terbanyak pada wanita ya. Kemarin kita bicara mengenai kalau urutannya masih banyak paru, nomor 2-nya adalah payudara, nomor 3-nya adalah kanker serviks. Keempatnya adalah kanker hati. Kelima ya kantong kering kan, kanker kantong kering. Nah, jadi berkembang terutama negara-negara perkembangan. Nah, kanker serviks ini berkembang melalui tahapan prakanker. Ingat, beda dengan endometrium tadi, nggak ada prakankernya. Sehingga karena dia sifat prakanker dapat dicegah atau diobati ya dengan adekuat pada masa prakanker. Itu sebabnya kesimpulan namanya, saran kita selalu kan, yang sudah menikah, yang pernah hubungan, sebaiknya melakukan pap smear 1 tahun 1 kali. Atau lakukan tes IVA setiap 6 bulan. Itu programnya di mana-mana, di layanan di puskesmas, di klinik gitu di. Karena apa? Dia melalui fase ini prakanker. Jadi kalau bisa dia obati pada masa prakanker, maka sia cervix itu bisa dicegah.
Sembuhnya 100% kita bisa mengklaim penyembuhan. Ya. Pap smear juga merupakan satu metode screening yang masih dilakukan untuk mendeteksi atau see and treat. See and treat itu yang tadi, begitu pakai asam white, asam cuka, kelihatan ini aceto whiteningnya, langsung diterapi dengan cryo tadi secara ablasi. Ada alat-alatnya sudah itu di puskesmas tertentu itu ada di apa namanya difokuskan di situ. Jadi nanti kalau misalnya seperti di Bandung Barat, itu ada Puskesmas Pataruman, Puskesmas Batu Jajar, itu jadi pusat untuk dilakukan cryo. Jadi kalau di puskesmas yang lain menemukan ada apa IVA positif, langsung dikirim ke situ, langsung dilakukan cryo. Di, dikasih bunga es 1 minggu, 2 minggu, kemudian di IVA ulang lagi. Masih enggak aceto whiteningnya? Kalau masih, berarti dilanjutkan dengan pap smear. Tapi kalau aceto whiteningnya hilang, sudah tidak muncul, artinya cryonya itu berhasil. Nah, itu yang disebut sebagai dapat dicegah dan dapat diobati dengan adekuat pada masa prakanker. Itu disebut see and treat. Pap smear-nya sekalipun ya sudah dilakukan see and treatment sudah baik, tetapi pap smear tetap masih dianjurkan selama dilakukan setiap tahun sekali. Bagi mereka yang sudah menikah, sudah punya anak, atau belum menikah tapi sudah pernah berhubungan. Ya. Yang berikut kita bicara koriokarsinoma. Koriokarsinoma ini tidak selalu berhubungan dengan kehamilan, kecuali mola. Misalnya, kalau koriokarsinoma setelah lahiran itu bisa terjadi pertumbuhan sel yang abnormal pada tempat di mana plasentanya menempel. Jadi plasenta yang menempel pada dinding endometrium seperti ini nih, ya. Ini plasenta yang menempel, kemudian lahir, ya. Kemudian di bekas plasenta yang nempel itu terjadi pertumbuhan sel yang abnormal. Dulu dikenal dengan istilah PSTT, placental site trophoblast tumor, PSTT namanya. Placental site trophoblast itu artinya penyakit-penyakit trophoblast yang muncul pada bekas terjadi penempelan plasenta. Koriokarsinoma itu merupakan salah satu bentuk penyakit dari trophoblast disease. Yang lainnya apa? Mola. Mola juga merupakan malignansi atau keganasan yang terjadi pada penyakit-penyakit trophoblast disease. Ya. Kita lihat nih, gambar yang paling bawah. Ini adalah yang tadi saya sebutkan, placental site trophoblast tumor, PSTT. Nah, PSTT ini ya tergantung dari tempat di mana plasenta itu nempel. Kalau dia nempelnya pada fundus, maka mulai terjadi pertumbuhan sel yang abnormal terjadi pada fundus. Ya, placental site trophoblast tumor. Kemudian koriokarsinoma berkembang menjadi koriokarsinoma. Kemudian kalau mola yang tadinya terjadi kehamilan, baik itu komplit mola atau parsial mola, yang disebut parsial itu ada bayinya kemudian ada jaringan molanya. Kalau mola saja itu tidak ada janinnya. Itu akan berkembang menjadi invasive mole. Ya. Makanya evakuasi terhadap mola itu harus dilakukan benar-benar tuntas. Tidak boleh meninggalkan sedikit pun sisa jaringan. Sehingga kuretnya pun kadang bertahap. Tidak cukup sekali. Bisa sampai 2-3 kali kuret. Kemudian harus dilanjutkan dengan pengobatan kemoterapi. Ya, kalau tidak, dia akan berinvasif
dan kemudian menjadi koriokarsinoma. Penyebarannya itu cepat banget koriokarsinoma. Paling sering itu adalah menyerang paru-paru dan menyerang otak. Paling sering terjadinya. Ya. Di penyakit-penyakit spektrum trophoblastisis, neoplasma, itu bisa karena korio, bisa karena plasenta. Tapi semuanya itu ada pada uterus, ada pada rahim. Bisa karena mola, baik itu komplit mola maupun parsial mola. Penanganannya harus benar-benar komprehensif. Kalau tidak, akan mengakibatkan komplikasi-komplikasi. Nah, ini gambaran mola secara koriokarsinoma secara USG, ya. Kemudian kalau dilakukan operasi ya hasilnya seperti itu. Ya. Penegakan diagnosisnya, ya, penegakan diagnosis, ya, itu sekali lagi berdasarkan klinis, pola haid, perdarahan dan sebagainya. Kemudian imagine, ya. Kemudian ya USG, MRI, CT scan, tumor marker ya. Jadi bisa kita meriksa berbagai macam CA125, CA dan sebagainya. Kemudian patologi anatomi ya. Jadi penegakan diagnosisnya tidak hanya cukup satu, harus sampai kepada penegakan. IVA test PAPSI, saya kasih merah ini adalah yang bisa dilakukan untuk screening. Untuk dilakukan screening ya, bisa untuk mendeteksi lebih awal sehingga mudah untuk dilakukan pencegahan. Endometriosis nanti saya akan bicara khusus di kabar saya kalian di ovarium siang nanti ya. Karena endometriosis itu bisa menyerang, bukan menyerang ya. Bisa target organnya bisa uterus, bisa rahim, bisa usus, bisa kandung kemih dan sebagainya. Nanti saya akan bisa dinding perut, dinding panggul atau dinding abdomen, bisa sampai ke paru dan sebagainya. Nanti saya bicarakan khusus pada saat bicara ovarium. Ada pertanyaan? Tindakannya ya operatif, ya, kemudian PA, kemo, radiasi dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan mengenai kelainan-kelainan pada Izin bertanya, Dok. Oke, silakan. Izin bertanya, eh, Dok, kalau misalkan keguguran itu beresiko terjadinya miom nggak ya? Soalnya saya pernah dengar waktu itu ada yang keguguran, terus ternyata kata dokter yang nanganinnya itu ada miomnya katanya gitu. Terus kalau miomnya nggak diobatin itu bisa beresiko terjadinya kanker rahim juga nggak ya, Dok? Oke, ya sih. Nah, kalau miom itu kan bisa terjadi di yang tadi kita lihat ya. Miom itu, nah ini. Kalau oke, ini tadi gambarnya. Ya. Nah, ini ya kita lihat contoh gambar yang atas ya. Lemioma ya. Kalau terjadi pembesaran miom misalnya ya di intramural, kemudian dia membesar, kemudian bertumbuhnya nggak keluar, tapi bertumbuhnya ke dalam kafum uteri, kemudian di sini terjadi kehamilan. Nah, selama proses kehamilan, rahim akan membesar, ya, kemudian rahim membesar, kemudian janin juga ikut membesar, miomnya juga ikut membesar. Nah, miom yang membesar ini akan memberikan tekanan kepada janinnya. Nah, kalau tekanannya lebih besar dari kemampuan bertahan janin, maka yang terjadi adalah keguguran. Atau bukan saja keguguran. Kalau kehamilan lebih dari trimester pertama, maka bisa terjadi persalinan prematur. Makanya tadi saya bilang, apakah keguguran, apakah persalinan prematur, kok ini orang sering keguguran, kok ini orangnya sering lahir prematur. Nah, kita mulai mencurigai, jangan-jangan ada sesuatu pada uterusnya. Apakah ada miom yang lebih besar dibanding dengan hamilnya,
Jadi mengganggu. Kalau ada polip-polip endometrium seperti ini, itu akan mengganggu terjadinya penempelan janin pada dinding uterusnya. Mau nempel, ada benda yang mengganggu. Mau nempel, ada yang mengganggu. Ya, lepas terus. Makanya terjadi keguguran yang keguguran yang sering, habitual, ya. Keguguran yang habitual. Nah, ini gejala-gejalanya, ya. Oke. Abortus yang sering disebut sebagai abortus habitualis, ya. Nah, itu dia di situ. Tapi kalau saya nanya ini contoh pada miomnya keluar ke serosa, selama tidak mengganggu kehamilan, tidak akan terjadi abortus atau tidak akan terjadi persalinan prematur. Jadi, efek atau komplikasi pada kehamilan itu seperti apa? Tergantung dari letak miomnya. Gitu. Kalau letaknya di endometrium, ya akan beresiko terjadinya kegagalan kehamilan. Kalau di luar, ada yang hamil besar sampai ateren, tapi miomnya ikut besar. Tapi miomnya di serosa, di luar dia. Pertumbuhannya keluar, tidak ke dalam kavum uterik. Ya, oke. Bisa menjawab? Izin, terima kasih dok. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kita nanti jam 1 ya. Izin ya dok. Hmm. Ada lagi yang mau tanya? Tidak pusing kan? Jadi kalian harus mengenali. Terjadi perubahan pada siklus haid. Itu bisa fisiologi, hanya gangguan hormonal saja, tapi bisa juga patologi. Ya. Jadi kalau masalah problemnya muncul dari kavum, dari uterus, kita hanya bisa lihat pantau secara klinis dari pola haidnya. Tadi ya, kalau terjadi perdarahan setelah menopause. Menopause itu 1 tahun, kalau sudah nggak haid kita sebut menopause. Begitu lewat 1 tahun terjadi haid lagi, itu bukan haid, itu perdarahan pasca menopause. Perdarahan pasca menopause adalah keadaan yang patologi. Karena harusnya seluruh sistemnya sudah berhenti kan, sudah menopause. Gitu. Tapi kenapa masih terjadi perdarahan? Jangan-jangan ada pertumbuhan sel baru, hiperplasia sel baru. Nah, kalau hiperplasia sel baru itu akan berisiko untuk terjadi pertumbuhan sel yang abnormal. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia masih masa reproduksi, belum menopause, kemudian terjadi perubahan pola haid, lebih sering, pola haid yang lebih sering ya. Kalau dia lebih sering, berarti pikiran kita pertama, apakah dia ada gangguan hormon? Estrogennya lebih dominan. Kalau dia hanya gangguan hormonal, berarti itu bukan suatu malignan, hanya suatu hiperplasia yang atipikal. Stimulasi estrogennya yang dominan. Gitu. Tapi kalau terjadi berulang, maka pilihan kita adalah melakukan biopsi untuk mengetahui apakah sel-selnya itu nggak ada potensi ganas atau tidak. Ada atipik atau without atipik. Ya. Kalau dia bersifat yang without atipik atau without typical, yang atipik, berarti kemungkinan besar itu hanya karena gangguan ketidakseimbangan hormon. Gitu ya. Tapi kalau yang dia bersifat tipikal, berarti itu ada berpotensi untuk terjadi suatu malignansi. Kadang-kadang hiperplasia endometrium yang berpotensi menjadi malignan itu tidak disertai dengan pembesaran uteri. Kadang-kadang. Jadi itu rahimnya normal ukurannya. Tetapi yang terjadi adalah gangguan
perdarahan atau gangguan menstruasi tadi, gangguan haid tadi. Kadang disertai dengan pembesaran, tapi kadang tidak. Ya. Secara fisiologi menjelang menopause akan terjadi atrofi, ya, atrofi dari uterus. Nah, saya lupa ada 3 trias, ada 3 keluhan untuk CA endometrium, ya. Jadi CA endometrium. Tadi kita bahas mengenai sarkoma yang banyak. Nah, pada CA endometrium, ya, nih CA endometrium, ini faktor resikonya, artinya orang-orang yang berpotensi kira-kira mudah sekali terjadi CA endometrium itu ada 3. Yang pertama, dia sudah menikah, tapi dia infertil. Dalam 1 tahun belum hamil-hamil. Yang kedua, dia hipertensi. Yang ketiga, dia hiperkolesterolemia. Gitu. Apakah orang obes mudah terjadi CA endometrium? Tidak selalu. Ya. Tidak selalu mempunyai korelasi antara obesitas dengan CA endometrium. Yang sekalipun orangnya kurus, tapi kalau dia hiperkolesterolemia, dia hipertensi, dia infertil, maka mempunyai potensi untuk terjadinya CA endometrium. Ya. Nah, nanti di ovarium kita akan bahas khusus mengenai kalau terjadi pada anak-anak seperti apa. Ya, gitu. Jadi ada triasnya pada CA endometrium. Obesitas, kemudian infertil, hipertensi, dan hiperkolesterolemia. Tidak selalu orang kurus tidak ada kolesterol, ya. Makanya obesitas itu tidak digunakan sebagai kriteria. Yang digunakan adalah hiperkolesterolemia, hipertensi, dan infertil. Nah, infertil itu tentu saja kalau mereka sudah menikah, ya. Dicek spermanya bagus, kemudian dicek lagi loh, tubanya bagus, haidnya bagus, kenapa nggak hamil-hamil? Nah, di situ kita itu potensi atau faktor risiko untuk terjadinya suatu CA endometrial. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, ya kita akhiri. Nanti kita akan masuk lagi di jam 1, ya. Tidak pusing kan? Pusing enggak? Ini sebagai apa ya? Sebagai overview. Sehingga nanti dalam praktek sehari-hari ingat bahwa pola haid itu tidak boleh terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan, amati ya, pola perubahannya seperti apa, usianya bagaimana, fase reproduksinya apa, apakah dia masih remaja, apakah dia usia reproduktif, apakah masih anak-anak, remaja, usia produktif, atau apakah dia masih menopause, ya. Itu berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan pada sistem reproduksinya. Jadi usia itu berpengaruh, pola haidnya berpengaruh, kemudian status gizinya juga berpengaruh, ya, terhadap pola-pola haid. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya. Nanti kita masuk lagi di jam 1 ya. Oke. Baik. Saya terlalu cepat enggak? Enggak ya. Kita akhiri ya. Pertemuan saya izin live ya. Oke, terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.